Dan untuk mengetahui pergerakan saham hari ini, kita akan membahasnya bersama Kepala Riset Samuel Sekuritas, ada Pak Surya Dharma. Pak Surya, kalau kita melihat untuk indeks harga saham gabungan pada pembukaan perdagangan hari ini dibuka menguat ya Pak ya, sekitar 0,30-an%. Kalau kemarin 0,07 ya, tipis sekali. Bagaimana Anda melihat untuk pergerakan indeks harga saham? Kemarin itu kan antisipasinya kan terjadi window dressing lah, harapannya kan begitu. Ya, Jadi waktu pagi itu kan naiknya cukup banyak, tapi terus ternyata kan nggak terlalu kuat ya. Jadi penutupan ya dapat dibilang flat lah, nggak terlalu ini kan. Nah biasa ekspektasinya kan hari ini tuh lembaran baru lah kalau buat gitu kan. Nah, setelah setengah tahun ya? Setelah setengah tahun. Nah, di Amerika sendiri kan semalam kan naiknya cukup tinggi ya. Sekitar berapa kalau Dow itu sekitar 0,8-an ya, yang S&P-nya itu 1,5%-an. Jadi itu juga membuat banyak market di luar negeri juga terbawa positif lah, minimal nggak negatif gitu ya. Jadi Nikkei sih saya lihat naik juga tipis ya, Kospi mungkin 1%, ya Indonesia saya pikir sih nggak mungkin juga bisa naik, tapi mungkin nggak terlalu signifikan ya. 0,2, 0,3 sih ya. Mungkin. Berarti mengingat juga bursa saham di Amerika yang bisa dikatakan naik, sehingga indeks harga saham gabungan juga cenderung mengikuti lah seperti itu. Ya, kira-kira faktor apa saja Pak selain adanya window dressing tadi, bagaimana investor memperbaiki portofolionya, kemudian juga dengan banyak sekali banyak sekali juga buyback seperti itu dari investor, kemudian juga ada berbagai macam faktor yang juga menyebabkan indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada perdagangan pagi hari ini. Kalau kemarin ditutup menguat, kemudian di pagi ini menguat, bagaimana selanjutnya pergerakan indeks harga saham gabungan pada sepanjang hari ini? Kira-kira ada di rentang level berapa? Kalau dilihat sih sebenarnya dapat dibilang flat ya, jadi nggak sideways lah. Jadi levelnya itu antara 4.800 sampai 5.000 lah. 5.000-nya itu kan bisa menyentuh 5.000? Sempat menyentuh kan beberapa waktu lalu, tapi kan kemudian kan nggak kuat kan, jadi turun lagi ya. Jadi itu kan level psikologis lah disebutnya kan. Jadi sekarang itu relatif nggak banyak bergerak banyak ya, 4.900 turun dikit terus naik dikit juga ya. Jadi nggak begitu banyak. Kemudian saya lihat juga kemarin banyak yang mengeluarkan laporan keuangan ya. Laporan keuangan kuartal pertama dan ternyata tidak begitu bagus ya. Walaupun semua banyak yang udah diantisipasi, tapi secara keseluruhan itu saya pikir nggak terlalu bagus ya. Apalagi kan Q2 kan bakalan jelek sebenarnya. Q2 itu mungkin keluar mulai Juli ya, Juli bulan ini akhir ya mungkin ya. Mungkin bulan depan lah. Jadi itu sebetulnya juga mesti diantisipasi juga. Orang sudah mengantisipasi bahwa Q2 bakalan jelek, tapi seberapa jeleknya kan kita nggak tahu ya. Terus hari ini tuh ada, kalau nggak salah ada pengumuman data inflasi ya. Data inflasi Indonesia buat bulan Juni ya, yang perkirakan sih mungkin rendah. Jadi kalau rendah itu jadi kemungkinan beberapa termasuk ekonom kita juga memperkirakan pemotongan suku bunga oleh BI itu bisa terjadi kembali gitu. Jadi itu ada potensi karena inflasi yang rendah dan rupiah yang relatif kan stabil ya. Jadi ada potensi itu, mungkin itu kalau misalnya terjadi pengurangan pemotongan lagi kan saham-saham yang sensitif terhadap bunga kan mungkin jadi positif ya. Iya benar. Berarti investor juga masih menunggu bagaimana kebijakan dari Bank Sentral kita ya, Bank Indonesia terkait dengan suku bunga. Apakah selain dengan adanya sentimen dari Bank Indonesia yang mungkin akan terkait dengan suku bunga, apakah menaikkan atau menurunkan, apakah juga terkait dengan gelombang kedua atau second wave dari virus corona baru yang sekarang mungkin masih bisa dikatakan masih juga menjadi faktor yang paling fundamental seperti itu untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri sebenarnya angka positif corona kan sebenarnya masih di angka 1000-an ya Pak ya. Kemarin kan masih di angka di bawah 1000, sekarang udah berjalan di 1000-an. Apakah ini juga masih menjadi faktor yang perlu diperhatikan investor paling tidak untuk sampai dengan kuartal kedua ini? Kalau menurut saya sih belum second wave sih, first wave aja belum selesai kan. Belum ya? Jadi sebetulnya naik itu bukan karena lebih kepada tesnya ya. Tesnya itu kan per hari sekarang kan udah ada 20.000 ya. Kalau dulu itu kan 7.000, 10.000 gitu kan secara bertahap. Jadi dengan sendirinya kemungkinan memang kasus per harinya bakalan naik terus. Jadi kalau yang sekarang itu berapa rekornya 1.300-an ya. Mungkin udah 1.500 itu bisa ya, karena tesnya per harinya itu udah cukup tinggi sekarang kan. Sedangkan PSBB kan dilonggarkan mau tidak mau lah, karena kalau nggak ekonomi tidak bergulir. Tapi sebagian juga kan mungkin tidak begitu berhati-hati mungkin ya, jadi akhirnya ya membuat sebetulnya belum terjadi penurunan sih, pelandaian mungkin terjadi tapi penurunan itu masih belum terlihat ya, jadi mungkin ini masih bisa berlangsung cukup lama kalau saya lihat ya.
Berarti investor juga harus hati-hati ya mau ngambil langkah atau menetapkan kira-kira saham apa nih yang akan saya kumpulkan untuk beberapa waktu ke depan, paling tidak untuk investasi. Pak, kemudian selama pergerakan saham hari ini, kira-kira sektor-sektor apa yang akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik itu sentimen positif maupun juga mungkin sentimen negatif yang akan mempengaruhi mungkin indeks harga saham gabungan, tidak menutup kemungkinan akan berada di zona merah? Kalau dilihat memang sektor perbankan hari ini naik cukup banyak ya, karena mungkin juga seperti saya bilang tadi, mungkin kalau misalnya suku bunga kembali dipotong, ini saya belum pasti ya, cuman maksudnya itu kemungkinan itu ada gitu. Kalau misalnya dipotong, mungkin kan mereka mungkin mendapat sentimen positif, karena perbankan ini sebetulnya tahun ini saya perkirakan laba bersihnya bakal turun ya, turun cukup dalam ya, karena banyak restrukturisasi dan itu sudah terjadi, mungkin bisa di atas 20%-an ya, kredit yang direstrukturisasi tahun ini, saat ini udah 650 triliunan lebih, bisa sampai 1.300 menurut perkiraan secara kasar gitu ya. Jadi itu memang beban terhadap perbankan itu cukup tinggi ya. Tapi misalnya kalau terjadi ada penurunan suku bunga lagi, mungkin mereka lebih bernapas lah. Dan mereka rata-rata sahamnya kan udah tertekan cukup dalam juga sebelumnya ya. Jadi udah price in juga ya. Nah terus mungkin yang kedua, mungkin yang tidak begitu terpengaruh oleh COVID-19 dan segala itu kan mungkin konsumer ya. Konsumer saya lihat sih masih cukup positif ya kinerjanya. Seperti apa ICBP misalnya atau Kalbe Farma, mungkin farmasinya itu kelihatannya sih cukup bagus ya, performanya masih cukup bagus walaupun ada tekanan karena ada corporate action yang tidak berhubungan dengan kinerja sebetulnya. Terus juga mungkin kemarin ada rilis juga telekomunikasi ya, Telkom ya, yang terjadi penurunan malah ya, yang sebetulnya sektornya mesti kan positif ya, tapi ternyata kan ada PSAK, peraturan standar akuntansi pelaporan yang baru, yang juga ada beberapa pencatatan yang harus disesuaikan. Jadi itu juga menekan juga laba mereka, dan juga ada penurunan terhadap penggunaan di kantor-kantor karena PSBB misalkan. Jadi yang di rumah mungkin naik, tapi yang penggunaan kantor kan turun, karena kantor tutup kan. Benar, oke. Baik Pak, berarti artinya kalau saya simpulkan masih sektor perbankan ya untuk yang paling mempengaruhi untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini. Tapi juga investor harus paling tidak meneliti lah seperti apa pergerakan dari indeks harga saham gabungan. Pak Surya, terima kasih sudah bergabung bersama kami.